Udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol ya baru ya. Saya mah kemana diundang ke mana tuh? Aduh, mudah-mudahan ada hal yang mungkin bisa jadi perhatian kita khususnya untuk Provinsi Jawa Barat yang lebih baik begitu ya. Siap. Karena ya ngomongin masalah kan masalah belum tentu konflik ya pendengar PRFM, tapi masalah ya jangan dihindari juga. Gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kebetulan kalau di Komisi 1 itu bidangnya pemerintahan ya Pak Aru ya? Iya Kang. Dulu waktu di Bandung kan Komisi A. Iya. Melanjutkan di Komisi 1 di DPRD Provinsi. Oke. Maksudnya artinya nggak bosan Pak ngurusin pemerintahan? Nggak coba ke komisi lain? Saya Pak? sudah melamar Kang. Oh gitu. Ke Komisi 5, cuma penuh. Jadi pilihan kedua diterimanya. Oke. Siga daftar SMP. Ya itulah pengabdian ya Pak ya. Siap. Ditempatin di mana aja tetap harus ini. Oke. Saya nggak pengen berlama-lama, tapi saya pengen langsung dengar tanggapan Pak Haru. Bagaimana dengan Jawa Barat hari ini? Karena kita kan hari ini dipimpin oleh PJ Gubernur begitu ya. Kan. Apa yang menjadi persoalan yang harus segera beres lah? Kayaknya tebakan saya sih sampah. Tapi apakah soal itu? Iya, saya kira PR kemarin kan ya harus dikerjakan hari ini kan gitu ya, ceritanya. Jadi di Jawa Barat ya saya kira kemarin alhamdulillah Pak Ridwan Kamil, Pak udah selesai ya, kita ucapkan terima kasih kepada beliau berdua. Dan alhamdulillah sekarang oleh Pak Bey Triadi ya, sebagai PJ Gubernur sudah kami sampaikan dalam berbagai kesempatan dalam pandangan umum fraksi bahwa PR kita selama 5 tahun kemarin yang belum selesai ya jadi tanggung jawab Pak PJ Gubernur gitu. Artinya bersama DPRD ya mari kita teruskan lah perjuangan ya untuk selesaikan berbagai masalah yang kemarin kan sempat jadi catatan bersama. Masalah sampah tentu saja ya di Bandung Raya, kemudian juga masalah stunting, kemiskinan ekstrim. Kemarin sempat krisis air bersih ya, karena kemarau yang cukup panjang begitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun musim hujan begitu. Cuma kita juga jadi harus waspada karena Jabar juga rawan terhadap longsor ya dan banjir, jadi juga harus tetap waspada begitu Kang. Kalau soal stunting nih Pak, Jawa Barat punya catatan di mana harus memperbaiki soal persoalan stunting yang ada begitu ya. Di zaman Pak RK waktu itu sudah banyak sekali program-program yang ada begitu kan ya, dan sekarang Pak B harus melanjutkan. Betul. Begitu kan ya. Nah, apa yang teman-teman di Dewan lihat begitu ya tentang persoalan stunting ini, target apa lagi yang harus dicapai sih selain penurunan tentu saja? Ya, saya kira kan ini kan nggak bisa instan ya. Kadang kita suka pengennya instan gitu. Jadi supaya masuk Instagram kan harus instan ya. Kalau nggak instan kayaknya nggak layak masuk Instagram. Jadi ya itu kan butuh perencanaan yang seksama ya. Karena kan menyangkut ibu hamil ya, menyangkut nilai gizi yang asupan ibu gitu ya. Itu kan menyangkut wawasan ibu gitu ya. Kemudian juga kualitas makanan gitu kan. Jadi kompleks gitu kan. Dari mulai pemahaman gitu ya, ketersediaan, daya beli gitu kan. Itu nanti merembet kemana-mana, ke lapangan pekerjaan, kemana-mana. Jadi sebetulnya stunting ini kan sebuah kondisi yang itu tuh akumulasi dari ya kalau boleh dikatakan mah gunung es ya. Jadi di bawahnya ini banyak masalah. Sehingga ini Dewan saya kira dalam setiap rapat di Badan Anggaran selalu nanya gitu. Ini anggaran buat stunting gimana? Sudah cukup apa belum gitu ya. Katakan misalnya di beberapa dinas oke, tunjukkan gitu ya bahwa alokasinya sudah cukup gitu. Jadi jangan sampai sekedar teralokasi tapi tidak memadai begitu Kang. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini melakukan koordinasi karena artinya itu antar OPD begitu ya, yang harus bergerak karena bahkan antar pemerintah kota kabupaten. Bahkan antar pemerintah kota kabupaten. Bagaimana provinsi saat ini sudah bekerja kalau menurut Baru tentang stunting saja? Karena banyak melibatkan lini gitu ya. Ya saya kira memang dari awal sudah kita sampaikan bahwa Pak Bey ini selain mewarisi sekian prestasi ya dari periode gubernur wakil gubernur sebelumnya juga
mewarisi PR gitu kan. Dan saya lihat ada upaya dari beliau sejajaran bagaimana lebih substantif ya bekerja gitu ya, lebih sistematis gitu ya. Tentu saja di tengah-tengah kondisi ekonomi juga yang belum pulih sebetulnya. Jadi kalau kita ngobrol sama para pengusaha, Kang dampak Covid teh ayeuna cenah gitu. Bukan kemarin, sekarang. Artinya potensi pendapatan gitu ya, di tengah mungkin kita pengen banyak kita alokasikan untuk belanja gitu ya, khususnya penanggulangan stunting ya, kita juga terbentur juga dengan kondisi keterbatasan anggaran kita gitu ya, dalam banyak hal gitu ya. Kita banyak ingin tapi juga keterbatasan ada. Paling kita upayakan dengan pemerintah provinsi, teman-teman DPRD supaya ya efektif ke masa etik itu gitunya, entong jangan sampai salah alokasi gitu ya, salah prioritas gitu. Itu yang kita kejar gitu kan. Kalau menyelesaikan masalah stunting, apakah itu hanya soal anggaran Pak Haru atau ada hal lain sebetulnya yang non teknis? Iya tentu anggaran aspek yang penting ya, tapi juga yang lebih penting juga tadi masalah kebijakan ya. Apa sih yang jadi prioritas kita gitu ya? Apakah infrastruktur, ya kan? Apakah tugas pokok kewajiban dasar bagi pemerintah provinsi? Yang jelas kan pemerintah provinsi ini kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Artinya kalau Pemprov berprestasi itu pasti prestasi bersama. Gak bisa Pemprov itu mengatakan ini kami yang bikin, gak bisa. Karena menyangkut pemerintah kota, menyangkut pemerintah kabupaten gitu ya, menyangkut APBD provinsi, APBD kota, dan kalau perlu kita minta bantuan ke pusat juga jangan malu-malu gitu untuk bilang kita kurang nih, tolong dibantu. Itu saya kira harus disampaikan itu. Dan saya kira itu yang saya kira mungkin ke depan perlu kita ditingkatkan terus ya. Artinya prioritas ya, karena kan sekarang tuh habis RPJMD kemarin, ini kan pakai RPD ya, rencana pembangunan daerah. Memang itu ibaratnya RPJMD transisi. Ya, memang yang kemarin mungkin karena waktu ya mepet, akhirnya kan mereka Pemprov langsung ya menetapkan. Jadi ngobrolnya kurang dengan DPRD. Cuma karena ya sudahlah, namanya orang jadi panjang kali lebar kali tinggi di situ ya. Oke, saya bilang ya udah kita pakai RPD. Nah, sekarang gimana gitu penanggulangan ini? Anggarannya cukup apa tidak, prioritasnya di mana gitu. Itu yang saya kira kita dorong terus itu ya. Ya, dan harusnya komunikasi tetap terus dilaksanakan untuk harapannya ke depan makin bagus ya komunikasinya ya. Nah, oke. Ada lagi persoalan lain yang saya terima mengenai data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2023 ada penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Nah, ini artinya baik ya Pak? Ya, alhamdulillah kan. Oke. Paling tidak apa yang harus dipertahankan oleh teman-teman provinsi dan ditingkatkan? Karena tentu saja kalau tadi Pak Haru bilang, bahkan teman-teman pengusaha bilang justru dampaknya itu kerasa sekarang begitu kan ya. Nah, ini di tengah kondisi dampak itu tadi, kita lagi pemulihan gitu, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah kemiskinan di Jawa Barat Pak. Iya, jadi saya kira tadi ya, kondisi perekonomian itu sedang lesu ya. Artinya kita juga nggak bisa pengen percepatan gitu ya, posisinya begitu. Jadi ritmenya kita harus moderat gitu, nggak bisa kita optimis, nggak bisa gitu ya. Ya alhamdulillah kalau misalnya memang data menunjukkan 2023 ada penurunan ya. Tapi saya selalu sampaikan ya, bahwa kita targetnya bukan hanya menurunkan, tapi kalau bisa ya hilang aja gitu. Ya, jangan ada lagi warga miskin gitu ya, jangan ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat, jangan ada lagi masyarakat yang kesulitan dengan biaya pendidikan ya. Jangan lagi ada masyarakat yang kesulitan dengan lapangan pekerjaan gitu ya, atau mengeluhkan tentang harga bahan pokok yang terus meningkat ya. Saya kira kalau kita sudah tidak dengar lagi dalam setiap reses, dalam setiap perbincangan di sosial media ya, di media mainstream ya, baik cetak ataupun elektronik, ya mungkin kita boleh berlega hati ya, seperti zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Udah nggak ada yang nerima zakat gitu. Nah, kalau sudah nggak ada yang nerima zakat, uang jatuh udah nggak ada yang ngambil. Saya kira itu udah kita udah benar itu gitu ya. Kita udah bebas dari
masyarakat miskin. Tapi kalau kita masih belum sampai seperti itu, ya saya kira kita masih harus terus bekerja keras lah gitu saya kira. Ya menanggulangi permasalahan masyarakat miskin itu, kalau saya pikir tadi apa yang disampaikan Pak Heru, artinya secara kebijakan, koordinasi itu nggak bisa hanya satu PD misalnya atau satu kebijakan tertentu, kayaknya banyak lini ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, begitu mereka. Ya IPM saja kan itu nggak cuma satu OPD, nggak bisa. Jadi masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah lapangan pekerjaan, masalah daya beli, itu juga jadi hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi daripada kita banyak mengalokasikan bansos ya, mending masyarakatnya bisa kerja gitu, punya penghasilan. Itu yang saya mau tanya sebetulnya, stimulusnya untuk masyarakat miskin itu tadi ya Pak Heru ya. Apakah tadi bantuan-bantuan atau apa, atau tadi lapangan pekerjaan? Ya kalau menurut saya sekarang kan yang dikeluhkan masyarakat tuh udah nggak ngomong bansos masyarakat itu. Masyarakat tuh ngomong sulit lapangan pekerjaan. Sulit ya, tingginya harga sembako. Itu dua yang saya kalau reses ya. Kalau sosialisasi Raperda barusan agak terlambat karena tadi banyak yang nanya gitu ya dari masyarakat. Itu masalah itu. Ibu-ibu yang ingin bantu suami karena di rumah ya saya punya waktu, katanya ini gimana caranya supaya saya sebagai ibu rumah tangga bisa bantu suami mendapatkan tambahan penghasilan. Itu yang dibunyikan oleh ibu-ibu. Nah maksud saya yang gini kan harus ditangkap oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten gitu ya. Bagaimana supaya ekonomi keluarga itu meningkat, ya, lapangan pekerjaan juga meningkat. Artinya program-program pemerintah itu tidak hanya padat modal, tapi juga harus padat karya. Ya karena kalau sudah mereka punya penghasilan, mereka berbelanja, ekonomi kita akan bergerak. Termasuk petani ya. Petani itu keinginan simpel kok. Saya pengen kalau jual hasil pertanian saya dibeli dengan harga pantas. Saya mau beli pupuk, kebeli. Mau beli pestisida, kebeli. Dan kalau saya jual harga saya jual produk pertanian saya dibeli dengan harga pantas. Artinya pemerintah hindarilah membeli import ya saat petani panen raya. Itu kan kebijakan supaya petani bahagia gitu ya. Jadi selain anggaran, kebijakan juga penting gitu Kang. Kita jeda dulu sebentar. Siap. Oke, tetap bersama kami pendengar ya. Ada 1-2 pertanyaan yang sudah melipir ke 0818811075. Kami akan kembali saat lagi. Breaking News.
bersama kita ya di 0818811075 atau di 4221075 dan @PR FM News. Oke. Tahun depan itu perhelatan besar buat bangsa ini ya. Ya kan? Jawa Barat menjadi provinsi dengan boleh dibilang penduduk terbanyak begitu ya. Masalah yang kompleks, kemudian juga banyak hal deh. Nah, persiapan berikutnya begitu ya, persiapan bahwa tahun depan kita masuk ke tahun yang harusnya menjadi perhelatan pesta buat kita semua ya, gitu ya. Gimana nih Pak Haru kalau baru memandang untuk persiapan tahun depan nih? Ya, alhamdulillah saya kira sejauh ini ya saya pantau di pembahasan pemerintah provinsi ya. Kemarin baru kita sepakati alokasi anggaran untuk pilkada ya. Karena sama kan pilkada juga pilkada serentak gitu. Kalau pemilu legislatif itu kan anggarannya dari pemerintah pusat. Artinya sekarang tahapan sudah berjalan. Tanggal 28 besok sudah mulai masuk masa kampanye gitu ya. Untuk Pileg, Pilpres dan pemilihan DPD RI artinya sudah berjalan, sudah siap semua saya kira. Nah, tinggal pilkada juga tahapannya sudah mulai jalan juga. Kemarin juga sudah ada anggaran yang dicairkan untuk KPU, untuk Bawaslu, untuk persiapan pilkada gitu. Jadi memang hajatnya hajat besar ya karena pemilu legislatif, Pilpres, Pileg, kemudian DPD RI, kemudian beberapa bulan kemudian pilkada serentak juga ya. Pilgub, pilkada kokab gitu ya. Jadi 2 kali hajat besar ya ibaratnya mah. Nikahin adiknya, nikahin kakaknya setahun lah kira-kira gitulah. Dalam 1 tahun. Itu pasti kan pasti persiapannya harus serius ya. Sudah cukup serius ya Pak ya? Saya kira serius lah, mudah-mudahan. Yang penting mah kampanyenya damai ya. Kemudian demokratis ya, pemilihannya nanti langsung umum bebas rahasia. Kemudian jujur ya, adil, penyelenggara nggak cawe-cawe begitu ya. Ya supaya ya pesta demokrasi ya, jangan jadi tragedi demokrasi. Ya, masyarakat kita sudah cukup punya pengalaman banyak ya dari sekian tahun melaksanakan pilkada ya. Apa poinnya bagi masyarakat hari ini? Nggak ada kalimat-kalimat atau pandangan yang sampai ke Pak Haru cukup apatis atau bahkan nggak mau gitu kan, atau trauma begitu, nggak baik-baik saja kan? Mudah-mudahan lebih baik ya kan. Kalau yang rada sadisme kan yang terakhir ya 2019 karena terbelah ya sampai grup WA, Ainolab Group gitu kan. Keluarga jadi pasea gitu gara-gara 2 kubu gitu ya. Sekarang sih kayaknya enggak ya. Makanya kita juga memang berharap ada 3 pasangan capres ya, supaya jangan terlalu keras gitu ya. Sekarang kan diskusinya 1 putaran 2 putaran sok tebak-tebakan ya lumayan lah. Nggak apa-apa. Tensinya ya kan gitu. Turun, saya kira itu sudah. Jadi saya kira itu positif ya, itu baik. Memang sigana bangsa kita belum siapnya berhadapan-hadapan gitu ya. 2 kubu tuh belum siap. Jadi minimal 3 pasang tuh keren lah. Mudah-mudahan lancar ya. Siapapun yang terpilih nanti mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa Indonesia lah gitu. Potensi menurut catatan memang potensi pemilih untuk 2024 nanti itu ada di usia-usia produktif ya Pak ya. Yang paling tinggi itu katanya millennials ya. Ya 54% ya. Iya 54%. Pemilih milenial ya. Ada arti tersendiri buat Pak Haru dengan ya artinya kalau perusahaan mah ya ini pemilik saham terbesar ini ganti. Kalau perusahaan ya ganti pemilik perusahaan gitu. Artinya stylenya, seleranya beda gitu ya. Mungkin beda dengan yang sebelumnya, dari cara makanan ya, pilihan makanan, pilihan baju, pikiran ya, itu beda. Dulu ditanya mungkin angkatan X ya, Y, Z gitu, baby boomers ya, kerja apa, guru, kerja dokter, polisi, insinyur gitu ya. Sok sekarang tanya lain ya, YouTuber. Konten kreator. Konten kreator. Iya, jadi sudah influencer gitu. Jadi udah
udah beda. Yang dulu nggak ada, sekarang mereka sebut. Gitu. Kadang-kadang orang tua nggak siap juga ya ngadepin yang begitu gitu. Jadi ya siap-siap aja nih harus konten kampanyenya harus nyambung dengan mereka gitu kan. Kontennya ya. Iya, jangan sampai yang jadi nggak nyambung. Kang Toto resepnya kupat tahu ditawaran colenang kan bisa rada loading heula nya. Iya. Apa ini gitu? Apa ini gitu. Saya mah ada resepnya churros. Misalnya gitu kan. Tapi ini unik berarti ya. Hal yang barunya salah satunya itu ya. Iya, saya kira ya ini zaman baru ya. Zaman baru, pemiliknya sudah anak-anak kita yang milenial tadi, dan cara mikirnya beda banget dari ibu bapaknya gitu. Jadi kita harus bisa mengenali ya mereka tuh pikirannya bagaimana, maunya apa gitu kan. Nah, jadi saya kira ya biarlah itu tetap goib ya. Jadi semua merasa punya peluang untuk didukung ya. Dan ya, serunya di situ kan. Serunya di situ betul. Oke. Kita ke interaksi dulu dari pendengar PRFM. Nah, lagi-lagi soal hal yang memang sedang banyak diobrolin hari-hari ini ya. Pak Hermawan, selamat siang. Pak, titip soal sampah Pak, tolong Pak didorong supaya TPS Legok Nangka kenapa tidak segera dibuka ya. Di satu sisi Sarimukti kan katanya mau dibatasi juga soal sampah nih Pak Hermawan. Terima kasih Pak Hermawan. Pak Heru mau dikomentari sedikit? Iya, sudah kita sampaikan juga ke pemerintah provinsi ya. Memang situasinya Legok Nangka kan kalau nggak salah sudah ada pemenangnya. Tapi belum bisa konstruksi. Dan konstruksi itu kan paling cepat 2-3 tahun. Artinya sekarang 2023 paling cepat 2025 atau 2026. Nah selama itu ya kan berarti belum bisa dipakai Legok Nangkanya. Masih pakai Sarimukti. Jadi Sarimukti itu sekarang sudah mulai lagi pakai yang lama. Ya, artinya yang darurat sudah dipakai. Nah sekarang karena apinya sudah padam, saya sudah pakai yang lama lagi. Cuma Sarimukti itu udah 17% overload. Artinya kalau orang sakit mah gitu, ini teh orang teh sedang di IGD gitu. Artinya kita belum bisa berharap besok sembuh itu belum bisa. Ini mah orang belum masuk ruang perawatan. Masih di IGD lagi ngantri. Ruang perawatannya masih dipakai, masih penuh gitu. Nah, jadi saya kira kemarin juga saya dorong ini kenapa nggak darurat sampah lagi di Pemprov gitu kan. Kalau Kota Bandung masih darurat sampah gitu. Kata teman-teman di dinas, Pak, darurat mah bukan solusi. Jadi lama-lama didaruratkan bukan solusi gitu. Artinya kita harus sudah mulai ya, walaupun mungkin belum seperti harapan kita, ya kita harus mulai ngolah sampah di rumah gitu. Artinya organik kita olah sendiri. Ya, saya dengar di Pemkot Bandung sudah mulai ya, Pemkotnya sudah mulai ya program pengolahan sampah di rumah itu sudah dimulai yang organik itu. Nah, hanya saya kira ini jangan jangan sporadis ya. Harus sistematis ya. Jadi ada tim untuk katakanlah kampanye, ada tim untuk pendidikannya, ada yang mensupervisinya gitu ya, ada yang mengajarinya ke masyarakat, regulasinya diperbaiki gitu ya. Karena ini perawatannya bakal lama gitu. Tadi kan saya bilang Legok Nangka baru mungkin 2-3 tahun ke depan baru selesai. Artinya kalau kita tidak olah sampah itu di rumah, berarti 2-3 tahun teh Bandung teh bau gitu. Masa kuat gitu ya kan. Berbau-bau selama 2-3 tahun kan gitu ya. Artinya harus ada tindakan lah. Dan ini nggak bisa hanya minta pemerintah aja nggak bisa. Jadi pemerintah, sektor privat harus ikut juga ya. Kemudian juga sektor ketiga harus ikut, media juga harus ikut, ya perguruan tinggi juga harus ikut. Jadi Pentahelix harus terlibat semua karena kan saya selalu ngomong ya, wajah Bandung, wajah Jawa Barat itu kan lukisan kita bersama. Bukan lukisan 1-2 orang, bukan. Ini lukisan bersama. Kalau sekarang aduh asa kurang cantiknya. Itu gara-gara kita juga gitu. Ayo kita perbaiki gitu, Kang. Jadi sebetulnya kalau pikirnya sambil hanya menunggu Legok Nangka misalnya, hanya menunggu TPA saja misalnya, itu kayaknya nggak jangka panjang, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bahkan sekarang yang jangka pendek saya sudah sampaikan ke teman-teman di OPD ya. Kalau sekarang ada lahan punya pemerintah yang tidak dipakai, dibuka aja untuk pengolahan sampah, gitu.
dibuka bukan untuk ditamrukeun, runtahnya bukan. Kalau ditamrukeun mah riweuh deui. Jadi diolah sampahnya. Jadi sekarang juga masyarakat harus diajak gitu ya. Dengan Pergub, dengan Perwal ya. Kalau perlu perda, ayo kita buat perdanya gitu ya. Dipilah di rumah, diangkutnya itu sesuai dengan jadwalnya, yang organik, anorganik. Diajari ngolah sampah organik di rumah gitu ya. Sekarang harus gitu Kang. Sampahmu tanggung jawabmu gitu. Termasuk ada informasi bahwa sepertinya Sarimukti nanti tidak akan menerima lagi sampah organik misalnya begitu. Iya. Itu juga dorongan yang baik kah Pak? Ya karena nggak punya jalan lain ya. Hanya bisa menerima residu, dan walaupun dikasih judul sanitary landfill gitu. Maksudnya sanitary landfill teh sampahnya dibuang terus dikasih tanah. Dibuang dikasih tanah gitu ya. Terus dikasih judul sanitary landfill tapi murah. Curiga. Ya, kita beli sepatu misalnya merek terkenal ya. Pasaran harga misalnya 1 juta. Akang dapat cenah 100.000 kan kudu curiga. Harus curiga. Curiga itu benar tuh sepatuna original atau KW. Gitu. Ada dorongan lagi tentang PLTSA. Gitu ya. Ada dorongan juga soal itu. Artinya mengelola sampah dengan teknologi. Ada juga desakan dari beberapa orang, ayo dong, karena waktu itu kan Kota Bandung, ya mungkin di zamannya Pak Haru ya. Waktu masih di Bandung waktu juga saya itu, masih muda ya. Waktu Pak Haru masih muda di Kota Bandung itu kayaknya sudah bergelora juga itu. Iya. Ya, saya kira kan ada 5 aspek penting dalam pengelolaan sampah ya. Pertama regulasi. Ya, harus jelas regulasinya, perdanya, pergubnya, perwalnya gitu kan. Kemudian institusinya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim gitu ya, Dinas PU gitu ya. Itu harus jelas. Anggarannya gitu. Tadi yang saya sebut ya. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang. Ya kalau mau teknologi yang tinggi ya mahal Kang, nggak ada teknologi tinggi murah. Balik deui tadi merek sepatu deui kan gitunya. Jadi pokoknya teknologi ada uang ada barang, ada teknologi ada uang gitu aja. Kalau uangnya nggak ada ya nggak bisa pakai high tech gitu. Ya jadi mangga uangnya ada mah. Kan 1 cerobong 1 triliun. Yang mirip kayak di Singapura teh. Namun 2 triliun, namun 3 triliun, 4 triliun gitulah kira-kira. Kalau itu dulu ada gagasan dari Kota Bandung, mungkin nggak provinsi bantu? Dah harus Kang, kota punya kewajiban, provinsi regional punya kewajiban gitu. Jadi, nah ini juga kata saya masih belum selesai ini. Provinsi ngerasa itu sampah urusan kota. Oh, masih begitu? Masih, kan ieu mah cenah runtah ti kamu. Ya cek kota teh pan kamu juga ngaruntah cenah gitu. Jadi ya harusnya kota, provinsi ya sama-sama. Kota ada anggaran, provinsi ada anggaran gitu semua. Dan sampah itu makin dikumpulin makin nggak bisa dilaksanakan Kang, makin nggak bisa diolah. Mari kita kumpulkan sampah se-Jawa Barat. Oh pasti nggak ada tempat sampahnya Kang. Mau diolah di mana? Jadi yang paling bagus itu ngolah sampah itu di rumah, paling bagus. Wah cenah nggak bisa, saya mah sibuk bari kerja atau ngurus budak riet. Oke, berarti komunitas. Udah sampai situ. Sampah harus diselesaikan di situ, jangan dikumpulkan di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kota. Aduh liar Kang, 1.700 ton kata teman-teman daerah udah turun tuh Pak, centong 1.700 1.400 nyasok atulah 1.400 ton per hari. Iya, 1.400 ton per hari yang bisa diangkut 50%. 700 ton masih nambru. Iya kan? Iya. Kan terus sampahnya tiap hari. Iya, artinya kan terus terakumulasi di TPST gitu. Kalau nggak di TPS ting di kamana kemarin kasusukan kita pas hujan teh banjir gitu. Jadi saya kira teknologi salah satu alternatif ya, tapi mengatakan beres semua dengan teknologi no way gitu, nggak bisa. Tapi gimana caranya supaya antara kabupaten, kota dan provinsi begitu cukup kompak ya, jadi nggak ada lagi itu mas sampah kabupaten kota gitu atau sebaliknya gitu, provinsi bantu kan, dong gitu. Anu ngakurkeun teh kan gubernur atau kan bupati wali kota diajak ngopi atulah ku gubernur gitu. Ya kalau gubernur sarwana berarti harus ku menteri dalam negeri berarti diakurkeunana gitu. Menteri daerah atau menteri dalam negeri atau sebagainya ya. Ya semoga pemerintah ya, kita tahu bahwa Pak B punya batasan lah begitu ya sampai tahun depan begitu kan 1 tahun, tapi
mengakurkan ini ya harus mulai gitu ya, mau nggak mau. Iya. Dan saya kira daerah harus punya harus punya sikap ya, harus punya keberanian, harus punya visi yang kuat ya. Kayak misalnya Banyumas ya, itu bupatinya berani dia, sehingga ya udah terkenal Banyumas tuh, karena dia bisa mengalokasikan 6% APBD-nya buat pengolahan sampah. Jadi kotanya bersih. Jadi dia punya alokasi ya untuk itu. Punya. Itu mah tadi Kang, anggaran dan kebijakan. Jadi dia punya visi. Jadi pengolahan sampahnya jalan Kang di tiap wilayah, terus merekrut tenaga kerja juga gitu ya dari masyarakat sendiri. Jadi masyarakat juga otomatis lapangan kerja tadi kan. Jadi ada gitu kan. Jadi sebetulnya mah butuh tadilah visi lah, insyaallah. Oke. Jeda lagi sebentar ya, kita satu segmen lagi boleh ya, baru ya, sambil mengajak pendengar PRFM juga untuk ikut bergabung dan juga berbagi. Silakan di 0818811075 dan @PRFM News. Tetap bersama kami pendengar PR. Update dulu informasi untuk pendengar PR dalam Citizen Report PRFM kali ini. Lima PRFM News Channel, saya masih bersama anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Ruswan Daru.
masih ajak ngobrol-ngobrol sedikit mengenai masalah-masalah yang ada, masalah yang terjadi di Jawa Barat begitu ya, dan tentu saja harus menjadi PR bersama buat kita semua. Mungkin semua elemen masyarakat, teman-teman di dewan yang menerima keluhan begitu, yang menerima aspirasi ya dari masyarakat, dan tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada, apalagi kalau udah urusannya masalah yang nggak bisa sendiri-sendiri dikerjain begitu ya, harus bareng-bareng. Kan tadi Bandung terus nih ya, Pak Haru ya. Coba ke kota kelahirannya dulu Pak, ke Tasik. Masya Allah. Tasik ya Pak ya? Ya kan, saya Tasik kan. Apa kabar dengan Tasik hari ini Pak? Ini kayak makin kesini makin banyak wisata dan sebagainya, orang-orang juga. Kayaknya perkembangan masing-masing daerah di Provinsi Jawa Barat ini menarik ya kalau ditinjau. Kalau masing-masing kota kabupaten kan punya problematika, punya potensi yang beda-beda ya. Kalau misalnya Bandung kan dia metropolitan ya. Yeah. Tapi kalau kota Tasik, Kabupaten Tasik, ya salah satu persoalannya ya stunting ada di situ kan. Jadi kemiskinan ekstrim ada di situ, walaupun kota. Dia masih, karena kan APBD-nya juga kecil ya, jadi masih di bawah 1 triliun. Jadi saya kira masih jadi PR, dan bagaimana pemerintah provinsi bisa mendorong gitu ya potensi-potensi di Tasik ya, misalnya dengan kerajinan gitu ya, kemudian pertanian ya. Kalau di Kabupaten Tasik kan dengan sektor perikanan juga ya, kita dorong juga gitu ya. Pertanian itu bisa, saya kira itu yang harus kita dorong terus gitu ya. Karena sebetulnya Jawa Barat ini kan desa besar sebetulnya. Desa besar. Beda sama Jakarta. Kalau Jakarta tuh kota besar, provinsi tapi kota logikanya gitu. Tapi kalau Jabar itu karena kan yang kota cuma 9. Ya, walaupun kota Tasik, kota Banjar, ya tetap dia dikelilingi oleh desa, sehingga kulturnya juga walaupun kota, tapi kulturnya kultur desa, walaupun namanya kota. Jadi yang benar-benar kota mah misalnya Depok, gitu ya, Bekasi, gitu, itu kota. Bandung, Cimahi, itu kota. Nah habis itu mah sebetulnya walaupun namanya kota, desa aja sebenarnya mah gitu. Kayak kota Sukabumi kan dekat dengan Kabupaten Sukabumi. Sebetulnya mah masih kulturnya dekat kultur desa gitu kan. Jadi problematikanya banyaknya masih di sekitar tadi pertanian ya, perikanan gitu, kemiskinan, stunting tuh masih di situ gitu kan. Ya apa ya Pak Haru ya, ada banyak harapan besar tentang Jawa Barat ini begitu. Iya. Tapi sebagai, saya nggak tahu nih menanyakan ini apakah sebagai anggota Komisi 1 atau as a personal begitu ya Pak ya, lebih baik menyemplung sendiri begitu ya dengan persoalan-persoalan yang ada, atau memang kita harus lihat lebih jauh lagi sih persoalan Jawa Barat, di zoom out begitu kan ya. Nah ini harus kesini, ini harus kesini, atau sebagai masyarakat kita memang harus ya nggak bisa cuma diem, nggak bisa cuma bergelut dengan pekerjaan aja sih gitu. Kayak soal sampah aja tadi. Jadi kan kita juga harus sebagai warga juga harus terlibat gitu. Cuma kan dewan tempatnya saya cerita gitu. Pak ini tolong, Pak ini tolong gitu. Iya. Ya intinya mah Jabar itu kan penduduknya paling besar ya, provinsi paling besar se-Indonesia. Kita 50 juta, DPT-nya juga paling besar, 35 juta DPT-nya. Dari situ aja udah, wah ini banyak orang di Jawa Barat gitu ya. Dan kulturnya kultur desa tadi ya. Dan orang Jawa Barat tuh pemikirnya terbuka ya. Pemenang pemilu tiap periode ganti-ganti, nggak ada 2 kali ganti-ganti gitu ya. Nah artinya dari situ kan juga ada potensi bahwa Jawa Barat ini mestinya bisa gitu, dia kan potensi alamnya juga luar biasa ya. Kita punya minyak gitu ya, juga punya pantai, punya sawah, punya kebun ya. Jadi semua ada di Jawa Barat, mau apa aja ada gitu kan. Nah jadi saya kira itu yang harus kita bagaimana potensi-potensi Jawa Barat itu kita dorong terus ke depan. Persoalan-persoalan juga kita pecahkan bersama-sama. Jadi
karakter Jabar itu kan Sunda ya. Orang Sunda mah kan resepnya bareng-bareng gitu ya, sabi lulungan gitu. Jadi nggak bisa bagusnya kata kita sendiri. Jadi bagusnya harus kayak kita bersama, oleh kita bersama kita katakan bagus. Saya suka kasih contoh kalau kita di foto ya, di studi foto. Kan habis di foto suka suruh milih foto. Mau yang mana nih? Ya kan? Gitu ya. Pernah saya liar, Mbak, kata Mbak yang mana? Oh nggak bisa Pak, katanya harus Bapak yang pilih gitu. Jadi bagus teh kata kita yang dipoto. Saya teh bagus, muka saya gitu teh senyum sakit teh pas gitu teh. Jadi artinya ya kita semua yang harus katakan itu teh cukup, itu teh bagus. Keinginan kita bersama gitu. Apa sekarang yang katakan Jawa Barat yang pengen orang cepat selesai gitu dari Jawa Barat prioritas. Harusnya itu kita yang kita kejar. Jadi jangan sampai itu teh kita personifikasi. Jadi saya gitu, nggak bisa, harus kita. Gitu. Jadi menurut mayoritas masyarakat Jawa Barat apa nih yang harus kita perbaiki jadi prioritas gitu ya. Kalau dari acara reses ya, dari survei gitu ya, yang diomongin itu yang tadi kita sampaikan. Lapangan pekerjaan, tingginya harga sembako gitu ya, kesehatan, pendidikan, 4 itu aja. Nah kalau itu udah bisa kita atasi gitu ya, bisa jadi kita dapat sesuatu atau bisa jadi kita hilang sesuatu, hilang teh karudat gitu, iya kan? Itu kan sebuah keberuntungan. Jadi bisa kita dapat. Nah, sekarang tuh kadang-kadang pendekatannya dapat bansos gitu, ngerasa dapat. Padahal hidupnya susah. Bisa jadi menurut saya strategi ya menghilangkan orang sakit, menghilangkan orang stunting, udah nggak ada lagi gitu kan. Makanya kita jangan bermain dalam angka, bermain dalam statistik. Ya ini mah kan jalan pengabdian ya, jalan panjang ya. Yang jelas kita semuanya harus ikut serta lah, nggak bisa kita cuma jadi penonton. Gitu, nggak bisa kita jadi calonnya. Pak Garut, penuh Pir. Jangan atuh. Ya kan? Iya. Jangan, kan ini kan tempat tinggal kita. Ya kan? Masa rumah kita bocor? Kita datang ke Pak RW. Pak RW. Pak Punten, naon rumah saya bocor. Kan liar Pak RW nanti kan. Yang tinggal siapa gitu kan ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan untuk wargi Bandung? Iya, saya kira kita sebentar lagi mau tadi ya pesta demokrasi ya. Jadi untuk memilih ya baik presiden ya, kemudian wakil presiden, anggota DPR RI, DPD provinsi, DPD kota, DPD RI. Ya saya kira tanggung jawab kita bersama ya. Termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum gitu ya, rakyat semuanya. Kita mudah-mudahan bisa nanti termasuk pilkada serentak juga menghasilkan pemimpin baru ya, yang bisa memberikan solusi ya, membawa kemajuan untuk Indonesia, untuk Jawa Barat ya, untuk kota kabupaten di Jawa Barat gitu kan. Dan itu semua ada di tangan kita gitu. Dalam 1 detik gitu ya, ada di tangan kita. Terserah kita gitu ya, kita ini mau memutuskan apa. Kalau saya mengutip pernyataan istrinya Presiden Amerika ya, Ibu George Bush gitu ya, dia katakan yang terjadi di Gedung Putih itu apa yang terjadi di rumah-rumah kalian gitu. Jadi apa yang terjadi di rumah kalian, itulah yang akan terjadi di Gedung Putih. Ya sama kita juga, apa yang terjadi di rumah-rumah kita akan terjadi di kantor-kantor pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten ya. Jadi ya kita maunya apa, itu yang akan terjadi begitu Kang. Baru lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, tapi kudu bari ngopinya supaya lebih cair, lebih ringan, lebih enteng. Iya, Mas Agus tuh bawa kopi kan dia, jadi ayana saya herang gitu. Jadi yang salah Mas Agus. Aduh, Mas Agus. Oke, sehat terus baru. Sami-sami Kang Toto, pendengar PRFM sadayana, udah sehat sadayananya. Kalau pendengar PRFM dengerin PRFM dari PRFM lahir ya. Siapa yang nggak kenal Pak Haru? Karena beliau 2 periode ya di Bandung, 2 di kota, 2 di kota, dan sekarang di provinsi. Kata Kang Fauzi, Kang Haru asa taraka dia cerita sama kuma undangan. Dia telepon mah osok.
Mana Kang Pauji? Di telepon mah osok, di telepon. Oh PRFM diangkat kok abdi teh gitu. Telepon penting soalnya tiap PRFM gitu. Telepon baru. Sami-sami Kang Toto. Pendengar kami pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda, tetap bersama PRFM untuk berbagi ya. Tenun Pak. Mangga selesai Kang.